Waqala niswatun min nisa'i Misra. Berkatalah oleh perempuan-perempuan dari perempuan Mesir. Fi dzalikal zamanil ba'id. Pada demikian waktu yang jauh zaman dulu. Wah, ala sabilin nakdi. Atas jalan kritik. Jadi ketika perempuan Mesir menyatakan, ya, perempuan itu menyatakan ini bentuk kritiknya lah, kritik terhadap Zulaikha. Ala sabilin nakdi, di atas jalan mengkritik, wa tasyhir, di atas jalan kayak memperkenalkan kan, menyebarkan, memasyhurkan, memviralkan bahasa kita. Untuk tasyhir memviralkan, wa ta'ajubi dan heran, mereka heran. Gimana tadi Ustaz itu? Hmm, bagaimana cara mentakwil anna dan sesudahnya tidak ada fi'il? Kita lihat kalau di khobar anna ada isim fa'il, kita ambil masdar dari isim fa'il tersebut. Kalau nggak ada yang cocok, kita takwil jadi masdar kaunu. Kaunu ya. Ada nggak contoh di sini biar saya praktekkan? Jadi kaunu dia. Contohnya misalkan begini, yu'jibuni anna zaidan akhuka kah? Yu'jibuni anna zaidan akhuka. Membuat heran akan saya si Zaid itu saudaramu. Kan nggak ada masdar situ, fi'il juga nggak ada. Bagaimana kita takwil anna zaidan akhu jadi fa'il yu'jibu, kita robah jadi kaunu. Yu'jibuni kaunu zaidin akhaka. Ah, jadi kaunu dia. Masdar dari kaunu. Gabung store. Ah, saya orang Aceh Utara, Lok Sumawe, tinggal di Bekasi. Iya, kalau tiap hari kitab Syarah Katrun ada pagi ya jam 6. Kalau kitab ini malam-malam. Ini sebentar lagi udah khatam nih kalau kita baca terus. Cuma 300 halaman. Lanjut ya. Ya, jadi apa kata perempuan di kota? Inna mar'atal azizi, sesungguhnya istri pejabat tadi, yaitu Sohibatal makanatil marmukati, yaitu perempuan pemilik kedudukan yang terpandang, marmukah dilihat orang. Pemilik kedudukan yang terpandang fi qaumiha, yang terpandang di masyarakatnya. Balagha bihal halu, telah sampai dengannya perempuan oleh keadaan fi qiyadiha, dalam ketundukannya si perempuan di hawaha bagi nafsunya, wa fi khurujiha, dan pada keluarnya si perempuan antarikatil fadilah, dari jalan yang lebih, annaha tatlubu, bahwa sungguhnya si perempuan itu meminta yamin fataha, dari pembantunya. Fatah pembantu kita sebut aja kan. Nabi Yusuf kan budak di ketika itu kan. Dalam anggapan Zulaikha. Dari pembantunya, pembantu yang huwa, yang dianya pembantu bimanzilah, atau dianya pemudanya juga boleh. Anak angkatnya ya. Nah, yang huwa, yang dianya fata bimanzilah dia khadimiha, dengan kedudukan pelayannya. Mala yaliku minal af'al, apa ia minta sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak ya dari perbuatan. Ini yang bikin perempuan-perempuan lain heran, heran kita kok bisa ya. Perempuan yang punya jabatan tinggi, cantik, istri pejabat kan tergoda dengan pembantunya. Wa tattakhidhu li bulughi gharadiha wa isba'i hawaha syattal wasaili wal hiyal. Wa tattakhidhu, dan membuat ianya si perempuan, li bulughi gharadiha, untuk sampai kepada tujuannya, wa isba'i hawaha, dan untuk memenuhi, mengenyangkan nafsunya, syattal wasail, akan berbagai macam media, wal hiyali, berbagai macam trik. Ini heran kita istri pejabat kok menggunakan berbagai macam cara trik untuk menggoda karyawannya. Ini juga menunjukkan Nabi Yusuf imannya Masya Allah bukan kaleng-kaleng kan. Godaan datang bertubi-tubi dari perempuan cantik, punya harta, punya pangkat, segala macam, tapi nggak tergoda. Gitu. Kalau kita mau tafakur sejenak, Masya Allah nih. Banyak pelajaran yang bisa kita terapkan untuk masa kini juga. Ya. Walam yubayyin lanal Qur'anul Karimu adada haula'in niswah wala sifatihim, dan tidak menjelaskan bagi kita oleh Quran yang mulia akan jumlah mereka perempuan dan tidak pula sifat mereka. Jadi Al-Quran cuma menyatakan qala niswatun, sekelompok wanita berkata. Bagaimana wanita itu? Sifatnya bagaimana? Enggak diceritakan. Tapi bisa kita pahami. Ini kemungkinan besar yang selevel dengan Zulaikha, wanita-wanita elit kelas atas semua. Karena orang kaya ya temannya orang kaya, dari zaman dulu begitu. Kan gitu kan? Wanita elit ya temannya orang elit juga. Nah, itu. Tapi kata Syekh Tantawi,
Beliau begitu mengambilnya kan. Ulama lain saya lihat beda lagi. Memang nggak menyebutkan, Quran nggak menyebutkan tentang perempuan. Tapi dari siaknya kita bisa paham siapa perempuan itu. Karena nanti di ayat selanjutnya, Zulaikha itu mengundang mereka semua, mengundang ke rumahnya bikin pesta. Yang diundang pasti teman-teman dekatnya. Nah itu. Kita pahami dari siak. Tidak menjelaskan bagi kita oleh Quranul Karim ada daha ulain niswah. Akan jumlah mereka perempuan, wala sifatihim, tidak pula sifat mereka. Li'annahu, kenapa Al-Quran tidak menjelaskan? Karena bahwa sungguhnya semua itu la yata'allaku bidzalik. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an, nggak boleh. Itu la yata'allaku bidzalik. Tidak terkait dengan demikian. Gharadun muhimun, oleh maksud yang penting. Ya. Nggak ada kepentingan juga menjelaskan tentang mereka. Li'anna alladhi yahdafu ilaihil Qur'anul karimu innama huwa bayanu annama hadasa min tilkal mar'ati lati hiya min aliyatil qaumi qad sara la yakhfa amruhu. Panjang, panjang ibaratnya. Karena bahwa alladhi yang bertujuan kepadanya alladhi oleh Quran yang mulia hanya saja dianya alladhi itu bayanu menjelaskan bahwa sungguh sesuatu yang terjadi iya dari demikian perempuan tadi yaitu Zulaikha, iya perempuan-perempuan yang dianya perempuan itu min aliyatil qaum dari petinggi kaum, dari petinggi masyarakat, katsora sungguh telah jadi ianya kejadian tadi. La yakhfa, tidak tersembunyilah oleh urusannya kejadian. La siyama fil ausatil lati, lebih-lebih lagi pada ausat, pada wilayah-wilayah allati, wilayah-wilayah tatasyabahu ma'aha yang menyerupai ianya si perempuan bersamanya wilayah-wilayah fitarfi dalam kemewahan, waragadil aisy dan dalam kemakmuran hidup. Panjang maknanya. Ya ulang sekali lagi ya. Al-Quran tidak menceritakan sifat perempuan. Sifat perempuan tadi nggak diceritakan. Kenapa? Karena itu nggak terlalu penting, kata Syekh Tantawi. Karena alladzi yang bertujuan kepadanya oleh Quran, yang dipentingkan oleh Quran yaitu innama huwa, dianya alladzi yang dipentingkan, itu bayanu menjelaskan bahwa sungguh sesuatu yang terjadi dari itu perempuan, yaitu Zulaikha. Perempuan yang dianya perempuan min aliyatil kaum, dari petinggi di kaum tersebut. Kat sora, telah jadi ianya mahadasa, ianya peristiwa itu layak fa'amru, tidak tersembunyilah oleh urusannya perkara yang Quran pengen gambarkan peristiwa itu sudah menyebar. Menyebar kemana? La siyama lebih-lebih fil ausat. Pada wilayah-wilayah allati tatasyabahu yang menyerupai ianya wilayah bersamanya. Bersamanya si Zulaikha dalam kemewahan dan dalam kemakmuran hidup. Intinya peristiwa ini sudah menyebar ke teman-teman Zulaikha yang hidupnya sama-sama mewah. Naam, kitab Mesir. Waqauluhu subhanah. Dan bermula firman Allah subhanah. Qad syaghafaha hubba. Apa makna qad syaghafaha hubba? Atau apa maksud ucapan ini? Itu taswirun badi'on. Itu gambaran yang indah. Liha-liha bagi keadaannya Zulaikha. Ma'ahu bersamanya Nabi Yusuf. Ini Quran pengen menggambarkan bagaimana Zulaikha sudah mabuk dengan Nabi Yusuf. Wal maksudu minhu. Dan bermula maksud darinya firman Allah tadi. Takriru laumiha. Itu mengulang-ulang celaan terhadap Zulaikha. Wa ta'kidung qiyadiha lihawaha. Dan untuk menguatkan ketundukannya Zulaikha bagi nafsunya. Artinya dari lafaz syaghafaha ini benar-benar menunjukkan Zulaikha itu udah mabuk. Mabuk kepayang ya. Hilang akal. Emang cinta bikin orang hilang akal. Dari sini juga dari cerita ini kita bisa memahami kan. Kalau orang udah benar-benar jatuh cinta nggak bisa mikir lagi, hilang akal kan. Khususnya hilang rasa malu. Itu Zulaikha nggak malu-malu dia. Bikin dia ngomong depan temannya. Memang saya sengaja menggoda Yusuf. Nanti dia langsung ngomong. Nah, kemudian walafdu syaghafaha. Lafat syaghafaha ma'khudun minas syaghaf. Diambil dari syaghaf, masdar. Bitasdid syin. Mestinya bukan tasdid syin nih, tasdid ghin, syaghaf ya. Mana syaghaf bitasdid syin. Kalau syin nggak bisa ditasdid kan? Memang tasdid dia alif lam syamsiah minasya memang tasdid. Nah, ya. Ya. Bahkan ada tafsir ya, tafsir Sawi ya. Nah, min syarrin ghasikin idza waqab, min syarrin
Min syarri ghasiqin idza waqab. Apa namanya? Begitu bukan? Al-Falaq. Nah, itu ada ulama yang memaknai berlindung dari intisyar zakar. Kalau laki-laki sudah intisyar zakarnya, katanya hilang 2/3 akalnya. Jadi, wahwa ghilaful qalbi, dianya syagaf itu ghilaful qalbi, sampul hati ya. Jadi lapisan hati paling dalam. Suwaida'uhu. Suwaida'uhu kedalamannya hati. Suwaida hitam, mananya kedalamannya hati. Wahabbatuhu bijinya hati bahasa kita. Inti hati. Itu syaghafaha. Berarti kan sudah merobek ianya Nabi Yusuf akannya Zulaikha nisbah cinta. Seolah-olah Nabi Yusuf ada dalam diri Zulaikha dalam hati. Wal murad dan bermula yang dimaksud itu anna hubba hadhil mar'ah. Bahwa sungguh cintanya ini perempuan bagi Yusuf alaihissalam kat syaqqa. Sungguh telah membelah ianya cinta syaghafa qalbiha akan sampul hatinya. Wa ghilafaha, ghilafahu kan tutupan kan, ghilaf kan, tutupan hatinya. Wa tamakkana minhu dan telah menguat ianya cinta darinya hati tamakkunan sebagai kuat, benar-benar kuat teguh la mazida alaih yang tidak ada tambahan di atasnya kuat. Udah kuat banget, udah maksimal lah. Cintanya sudah maksimal. Qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanaraha. Ini kan ucapan wanita tadi. Kami lanaraha, benar-benar kami melihat Zulaikha fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Firman Allah ini muqarrirun, itu mengakui, wa muakkidun dan menguatkan lima dhumuni ma qablahu, bagi kandungan ma sebelumnya ini, bagi kandungan ayat sebelumnya ini. Min laumi imra'atil aziz, dari tercelanya istri pejabat tadi. Wa min tahkiri sulukiha, dan dari menghinakan perilakunya si istri tadi. Nah, sesatnya. Wal muradu bid dhalal huna, yang dimaksud dengan sesat di sini yaitu mukhalafatu tariqi sawa, menyalahi jalan benar ya. Masya Allah. Wal makna, ya, bermula makna lah, beliau ulang lagi maknanya. Inna lanara hadhil mar'ata bi'aini basiratina, sesungguhnya kami perempuan yang lain. Ini perempuan yang lain juga sok suci nih. Perempuan kami mah enggak mungkin seperti ini. Ini perempuan aneh banget katanya. Kalau kami mah enggak. Ini lanara, sesungguhnya kami benar-benar kami lihat akan ini perempuan bi'aini basiratina, dengan mata hati kami. Wasadiqi ilmina, dan dengan kebenaran pengetahuan kami. Kami lihat perempuan ini fi khata'in adhimin wadihin, dalam kesalahan yang besar, dalam kesalahan yang sangat terang. Dia benar-benar sudah salah. Bihaitsu la yakhfa 'ala ahadin minal uqala, dengan sekira-kira tidak tersembunyi ianya kesalahan di atas seorang pun dari orang yang berakal. Semua orang yang berakal yakin benar bahwa Zulaikha bersalah. Ini kata perempuan ya. Li'annaha wahiyal mar'atul marmukah. Kenapa? Karena dianya Zulaikha, wahia, padahal dianya Zulaikha itu mar'atul marmukah, seseorang perempuan yang terpandang, turawidu man huwa, menggoda ia akan seseorang yang orang itu bimanzilati khadimiha, dengan kedudukan pelayannya an-nafsi, dari dirinya pelayan. Kok bisa? Perempuan hebat menggoda laki-laki rendahan, seolah-olah kata masyarakat begitu kan? Kenapa masyarakat bilang seperti itu? Karena masyarakat juga belum melihat Nabi Yusuf. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, seolah-olah kayak mereka juga kayak setuju lah. Di kemudian hari perempuan itu kayak setuju. Pantas aja ya Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, kepada Yusuf. Ternyata Yusuf memang beda dengan laki-laki lain. Nah, itu kan akhirnya seperti itu. Dan pada akhirnya bukan hanya Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Seluruh teman-teman Zulaikha, wanita-wanita kelas elit tadi, semuanya kerjasama untuk menggoda Nabi Yusuf. Ya, jumlah hal biasa. Oh ya, mubtada, al-mar'atu khobar kan. Nah, jumlah mubtada khobar hal kepada ha li annaha. Karena sesungguhnya Zulaikha, padahal dianya Zulaikha itu perempuan terpandang. Turawidu menggoda ia akan orang yang dianya orang itu dengan kedudukan pelayannya. An-nafsihi, dari dirinya pelayan. Wa ta'biru bi uslubi inna lanaraha, dan bermula ibarat. Ta'bir Quran tadi, ta'bir Quran dengan gaya inna lanaraha,
Itu li isyar, itu untuk menunjukkan bi annahunna bahwa sungguh perempuan tadi hakamna alaiha telah menghukum oleh mereka perempuan atasnya Zulaikha bidhalal dengan kesesatan. Laisa an jahlin, tidak ada ianya hukum itu berdasarkan kebodohan. Artinya kan ini penguat ini. Inna lanaraha, kami benar-benar yakin. Kami benar-benar yakin Zulaikha itu tersesat. Artinya ketika perempuan kota menyatakan seperti itu, bukan atas dasar kebodohan. Jadi mereka kayak memang yakin banget Zulaikha sudah tersesat. Nah itu maknanya. Jadi ketika Quran mentakbir dengan gaya bahasa inna lanaraha ini lil isyari untuk menunjukkan annahunna bahwa mereka perempuan kota hakamna mereka memutuskan alaiha terhadap Zulaikha dengan kesesatan laisa. Tidak ada ianya hukum, ianya keputusan anjahlin berdasarkan kejahilan, bukan. Wa inna ma huwa an ilmin wa rawiyah. Hanya saja dianya keputusan itu berdasarkan ilmu dan rawiyah, pengetahuan. Ma'at talwih bersama ada isyarah, Maknanya dalam inna lanaraha ada isyarah di sini. Bersama ada talwih, semacam isyarah bi annahunna yatanazzahna dengan bahwa semua mereka perempuan selain Zulaikha yatanazzahna mereka bersih an misli hadat dari umpama ini kesesatan al-wadhihi kesesatan yang jelas as-sadiri anha kesesatan yang terjadi darinya Zulaikha. Ada isyarah dari perempuan tadi bahwa mereka mah enggak akan seperti itu. Ini Zulaikha doang yang sesat. Kami mah enggak. Kami kan perempuan kelas atas hanya tergoda dengan yang selevel. Nah, Masya Allah. Sudah berapa menit? 1 jam. Summa bayanal Qur'anul Karim kaifa qabalat tilkal mar'atud dahiyatul jari'ah. Kemudian menjelaskan oleh Al-Qur'an bagaimana menghadapi oleh itu perempuan ad-dahiyah, perempuan yang licik. Al-jari'atu, perempuan yang berani, nekat bahasa kita jari'ah. Makrabana tijinsiha akan tipu daya anak-anak jenisnya. Watabaqatiha dan perempuan-perempuan selevelnya. Tabaqatiha kan. Maknanya begini, saya gambarkan dulu sebelum saya maknanya rada susah. Al-Quran menceritakan ketika perempuan semuanya menggosip Zulaikha, apakah Zulaikha sadar? Enggak. Maka Zulaikha mengatur strategi baru untuk menyesatkan orang lain lagi. Ini, Masya Allah, perempuan yang penuh tipu daya. Ya. Ini maknanya. Kemudian menjelaskan oleh Quran yang mulia bagaimana menghadapi oleh ini perempuan yang sangat licik, lagi yang berani. Makrabana tijinsiha akan tipu daya teman-temannya. Jadi putri-putri jenisnya, maksudnya yang sama dengan dia, watabaqatiha, perempuan-perempuan yang selevel dengan dia, tabakat setingkat dengan dia. Bimakri asyadda dengan tipu daya yang lebih parah mim makrihin nabiha dari tipu daya mereka terhadapnya Zulaikha. Oh, perempuan itu ngomongin Zulaikha. Sekarang Zulaikha akan mengatur taktik untuk membuat mereka semuanya terpana dan tak berdaya di hadapan Zulaikha. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman untuk menggambarkan ini. Falamma sami'at bimakrihinna, manakala mendengar oleh Zulaikha dengan tipu daya mereka, perempuan teman-teman Zulaikha, arsalat ilaihinna, mengirim surat ia, mengirim undangan ia kepada mereka perempuan. Nah ini juga, ini trik kan. Ada orang yang marah kepada kita bukan dicaci maki, bukan. Bukan apa namanya, verifikasi kalau sekarang apa. Enggak, dia malah kirim undangan. Kirim undangan, ayo main ke rumah kita makan-makan. Ini kan luar biasa. Arsalat mengirim surat ianya Zulaikha kepada mereka teman-temannya wa'tadat lahunna muttaka'a dan menyiapkan ia untuk mereka para perempuan para tamu muttaka'a tempat bersender kan tempat santai. Wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina dan memberikan ia kepada setiap satu orang dari mereka sikinan akan pisau. Semua kasih satu orang satu pisau, kasih buah, kasih daging ya. Ya dipotong makan. Ini juga menunjukkan Mesir jauh sebelumnya sudah maju ya. Sudah makan pakai garpu tala. Sudah makan pakai pisau. Ya. Waqalat dan berkata ianya Zulaikha sesudah semua tamu undangan datang ke rumah Zulaikha, mereka sedang asik makan minum kan, sedang bersenang-senang. Qalat Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, "Ukhruj alaihinna." Keluarlah kamu hai Yusuf kepada mereka. Ini kan dari sini kita paham kan? Zulaikha belum sadar, masih nyuruh Nabi Yusuf, ayo keluar. Jadilah peragawan, kayak peragawati, peragawan, depan perempuan, lewat. Falamma ra'ainahu. Manakala melihat oleh mereka perempuan akannya Yusuf.
akbarnahu, membesarkan oleh mereka akannya Yusuf, menganggap Masya Allah ini orang luar biasa, akbarna kan? Membesarkan oleh mereka perempuan akannya Yusuf, qata'na aydiyahunna, memotong oleh mereka akan tangan-tangan mereka. Ini memotong, di sini hanya mengiris ya. Kalau memotong mungkin terasa kalau dipotong kan. Ini teriris kan nggak terlalu terasa. Nah, mengiris, memotong oleh mereka akan tangan-tangan mereka. Wakulna dan semua mereka berkata hasya lillah. Ini nanti cari i'rab hasya bagaimana kan. Maknanya maha suci Allah. Hasya lillah. Maha suci Allah. Mahada basyara. Tidaklah ini itu manusia. Ini bukan manusia nih. In hadza illa malakum karim. Tidaklah ini kecuali malaikat yang mulia. Dari zaman dulu, hal-hal yang ajaib biasanya suka digambarkan malaikat. Hal-hal jahat digambarkan dengan setan kan gitu. Nah, ini wanita Mesir juga sama. Ketika dia melihat hal-hal yang di luar nalar, langsung bilang, ini mah bukan manusia, ini malaikat. Ya, bagaimana teman-teman? Masya Allah. Ini ada sampul kitab lah, nggak kelihatan di layar sampul kitab. Nah, ini yang hijau ini. Ini sampul kitab saya taruh. Nisaun tahaddasa anhunnal Quran. Kecil ya, nggak kelihatan. Di pojok itu ada sampul biru apa hijau itu? Biru ya. Nah, itulah nama kitab. Tengku Shadow. Ya. Wa'tadat lahunna muttaka'a. Ini. Wal makna bermula makna ayat fahina sami'at imra'atul aziz. Ketika mendengar oleh istri pejabat tadi yaitu Zulaikha. Bima qalathu dengan apa yang dikatakan akannya oleh tilkan niswa oleh demikian perempuan-perempuan kota. Fi haqqiha pada haknya Zulaikha. Min su'in dari keburukan. Wa min annaha dan dari bahwa sungguhnya Zulaikha itu fi ibtiadin itu dalam jauh antarikil afaf dari jalan terjaga dirinya. Ketika Zulaikha mendengar dia digosipin oleh teman-temannya, maka naminha tidak adalah darinya Zulaikha illa an arsalan kecuali mengirim utusan ia kepada mereka teman-temannya ya, lil huduri ilaiha untuk hadir kepadanya Zulaikha fi dariha di rumah Zulaikha litana walit ta'am untuk makan makanan. Ini luar biasa kan? Jadi dia undang, dia pelaku kesalahan, orang ngomongin dia, tapi nggak apa-apa, santai aja. Kita punya jurus ampuh kata Zulaikha. Dikirimlah undangannya. Semua yang gosipin dia nggak dimarahin, malah dikirim undangan, kasih makanan. Ya, wa a'tadat lahunna muttaka'a dan menyiapkan ya untuk mereka para tamu akan tempat bersender, kursi-kursi empuk lah. Ustaz Mardi 321. Ya. Wahayyat lahunna artinya mempersiapkan oleh Zulaikha untuk mereka fi majlisi ta'amiha di majelis makanannya. Ma yattaqina alaihi akan sesuatu yang bersender mereka di atasnya sesuatu minal wasaidi wan namarik dari bantal-bantal. Wan namarik nggak tahu namarik apa arti namarik. Wasaid ini bantal kan dari wisada. Coba lihat saya nggak ada kamu Ustaz. Nah, HP sedang online. Jadi mirip-mirip lah ya. Minal wasaidi wan namarik dari bantal-bantal. Nah, wama yushbihu dzalik dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Ya, itu. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina dan memberikan ianya Zulaiha kulla wahidatin akan setiap orang minhunna dari mereka para tamu sikinan akan satu pisau.
Tujuannya liyaqta'na bitilka sakakini agar mereka bisa memotong dengan pisau-pisau itu mayakulna akan apa yang mereka makan min luhumen wa fawakiha kan dari daging dan buah. Ini menunjukkan mewah banget nih ya. Istri pejabat ya salah. Kan suka poya-poya istri pejabat kan karaokean segala macam. Undang tamu ini mabuk kali ya. Mabuk daging segala macam. Kemudian apa kata Syekh Tantawi? Fayu'khadhu min hadhil ayatil karimah dan dipahami dari ini ayat yang mulia annal hadaratal maddiyah bahwa sungguh kemajuan ekonomi maddiyah materi ya bahwa sungguh kemajuan materi fi Misra di kota Mesir fi dzalikal waqti pada waktu itu karena sungguh ada ianya kemajuan kat balagat sya'wan ba'ida sungguh telah sampai ya ke puncak yang jauh dah tinggi lah memang Mesir peradaban Mesir kan termasuk peradaban tua kan dari zaman dulu mereka udah maju nih sungguh khusus di bidang ini kan tentang kehidupan pejabat. Nah, di mana-mana pejabat makmur, yang susah kan rakyat. Di Indonesia juga sama kan, pejabat mah jajannya masya Allah kopinya aja 1 juta 1 gelas. Kopi sarang burung kan, pejabat nggak makan, rakyat nggak makan. Sama di mana-mana gambaran tentang ketidakadilan dunia. Ya, kalau pejabat jangankan anaknya kan, hewan peliharaannya aja kekenyangan mewah kan. Nah, ada ianya kemajuan itu sungguh telah sampai ya sya'wan ba'ida puncak yang jauh. Wa anna tarfa fil qusur bahwa sungguh kemewahan dalam istana-istana kana aziman. Ada ianya kemewahan itu memang besar, namanya juga istana. Fa inna isti'mala sakakin karena bahwa sungguh penggunaan pisau-pisau fil akli dalam makan qabla hadhil alaf sebelum ini ribuan tahun lahu baginya penggunaan pisau itu qimatuhu punya nilainya tersendiri fi tasawwuril tarafi waragdi dalam menggambarkan kemewahan, kesenangan wal hadaratil madiyah, kemajuan ekonomi kan, kemajuan materi allati kana yang adalah ianya perempuan, itu hidup ianya perempuan. Nah, akannya kemajuan atau misra fa'il kanan ya, yang adalah hidup akannya kemajuan oleh Mesir fi buyuti taifatin dalam rumah-rumah sekelompok orang min sukaniha dari penduduknya Mesir. Jadi maknanya jika Allah menggambarkan mereka makan pakai pisau kan, menunjukkan bahwa ada sekelompok orang di waktu itu khususnya penghuni istana memang mewah hidupnya kan. Mewah hidupnya. Walaupun bukan semua orang. Fi buyuti taifatin kan. Dalam rumah-rumah sekelompok dari sukaniha, dari penduduknya Mesir. Nah. Ba'da kulli dzalika najidu tilkal mar'atal jari'atal makirah. Sesudah tamu-tamunya datang semuanya makan minum di rumah Zulaikha, najidu tilkal mar'ah, kita mendapati akan itu perempuan al-jari'ah, perempuan yang berani, al-makirah yang penuh tipu daya, taqulu li Yusuf, berkata ianya perempuan bagi Nabi Yusuf alaihissalam bilughatil amir dengan bahasa perintah. Ini perempuan Zulaikha kayak raja nih. Pakai amar kan ngomongnya. Ukhruj alaihinna. Ayo Yusuf keluar. Keluar di depan perempuan itu. Keluar depan tamu. Tampilkan dirimu. Wadkhul alaihinna. Masuklah kamu hai Yusuf atas mereka perempuan. Wahunna ala tilkal halatin na'imati. Dan mereka perempuan itu di atas demikian keadaan. Keadaan yang lembut. Keadaan na'imah bukan lembut. Keadaan yang penuh nikmat. Keadaan yang penuh nikmat. Minal akli wal ittika. Dari makan dan bersender. Wataqti'ima yahtaju. Dan dalam keadaan memotong sesuatu yuhtaju. Yang diperlukan ialah taqti'an kepada memotong minat ta'am dari makanan. Maknanya begini. Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk keluar di depan perempuan-perempuan yang perempuan itu sedang dalam kenikmatan. Sedang makan, sedang ini kan. Ini juga menggambarkan begini. Biasanya orang mudah tergoda itu kalau perutnya sedang kenyang. Ini kan kayak cerita ini. Perempuan-perempuan sedang kenyang, sedang senang-senang lah. Tiba-tiba lewat laki-laki ganteng. Dia tergoda. Begitu juga kita laki-laki kan. Sedang senang. Tapi kalau lagi lapar, mikirin perut kan nggak sempat mikirin yang di bawah perut. Kan gitu kata ulama tasawuf. Nah, jadi orang lapar itu
Biasanya kalaupun dia melakukan kemaksiatan yang berkaitan dengan perut, yaitu agar kenyang, mencuri segala macam. Kalau zina mah enggak. Nah, yang berzina biasanya orang-orang yang kenyang. Orang-orang yang hidupnya sudah selesai urusan perut, tinggal urusan nafsu. Nah, dari sini ya. Sehingga Syekh Tantawi menggambarkan wala syakka annaha taqsudu min wara'i dzalika itla'ahunna ala hayati Yusufa. Tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya Zulaikha itu taksudu, bermaksud ia min wara'i dari belakang ini, di belakang ini. Tidak diragukan bahwa sungguh Zulaikha itu taksudu, bermaksud ia dari belakang ini. Di belakang ini Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf keluar depan perempuan. Apa tujuannya? Itulah ahunna. Untuk memberitahukan kepada mereka para tamu perempuan ala hayati Yusuf, kepada bentuk Yusuf. Mereka sebenarnya pengen memamerkan Nabi Yusuf. Hatta ya'zirnaha fi hubbiha lahu. Hingga mereka memberi uzur akannya Zulaikha dalam cintanya Zulaikha baginya Yusuf. Sehingga Zulaikha berpikir kalau mereka sudah melihat betapa gantengnya Yusuf, mereka akan maklum lah. Hatta ya'zirna, hingga mereka memaklumkan, hingga mereka memberi uzur kepada Zulaikha dalam jatuh cintanya Zulaikha bagi Nabi Yusuf. Kan gitu tujuan Zulaikha. Pinter nih, cerdik dia. Dan memang hasilnya tercapai. Memang pada akhirnya perempuan itu memaklumi kan. Oh, pantas saja Zulaikha jatuh cinta. Nah itu. Wa qad kana min khuruji Yusuf, dan adalah dari keluarnya Nabi Yusuf alaihinna, atasnya para tamu perempuan tadi. Wahunna, padahal mereka perempuan masyughulatun, sedang disibukkan bima yaqta'nahu, dengan apa yang mereka potong akannya, wa yaqulnahu, dengan apa yang mereka makan akannya, itu asaruhu, khabar isim kana, adalah dari keluar Nabi Yusuf di atas mereka, padahal mereka sedang sibuk dengan apa yang mereka potong dan apa yang mereka makan. Itu asaruhu, itu ada pengaruhnya, pengaruh yang sangat kuat dalam jiwa mereka. Itu yang saya ceritakan tadi. Karena mereka dalam keadaan senang, bahagia, kan? Tiba-tiba muncul Nabi Yusuf, itu sangat berpengaruh. Kalau mereka dalam keadaan lapar, mungkin nggak melihat Nabi Yusuf jalan, kan? Sibuk mikirin makanan. Ini mereka udah makan, udah kenyang. Hadza ma waddahahul Qur'anul Karim fi qouli ta'ala. Inilah sesuatu yang telah menjelaskan akan ini oleh Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Nah, Allah menggambarkan, falamma ra'ainahu akbarnahu, manakala mereka melihat akannya Yusuf, akbarna, mereka menyatakan besar akannya Yusuf. Maknanya mereka menyatakan luar biasa. Waqatta'na aydiyahunna, mereka mengiris, memotong akan tangan-tangannya. Waqulna, mereka semua berkata, hasyalillah, maha suci Allah, mahadza basyara, tidaklah ini manusia, in hadza illa malakum karim, tidaklah ini melainkan malaikat yang mulia. Jadi ini memang nggak boleh lama-lama ngaji malam ini ya, sampai 15 menit lagi kayaknya. Ya. Artinya, fahina kharaja Yusuf ala tilkan niswati. Ketika keluarlah Nabi Yusuf kepada itu perempuan-perempuan para tamu, wahya ala tilkal halah, dan dianya perempuan itu di atas ini keadaan, minas sururi, dari kegembiraan, wal marahi kan. Marahi juga gembira kan. La tamshi fil ardi maraha, sombong atau gembira. Wat tafakuhi, sedang makan-makan buah ya, menikmati buah. Nah, ketika keluarlah Nabi Yusuf di atas itu perempuan, padahal mereka perempuan berada dalam ini keadaan dari kebahagiaan, kesenangan, dan sedang menikmati buah. Wara'aina hay'atahul jamilata, mereka melihat akan keadaan, hay'ah, akan bentuknya Nabi Yusuf yang jamilah, yang ganteng. Wa husna syama'ilihi, dan akan bagus syama'il, sifat-sifatnya Nabi Yusuf. Akbarnahu, mereka menyatakan besar akannya Yusuf. Wa'adhamnahu, mereka menyatakan agung akannya Nabi Yusuf. Wadahishna, mereka dahishna, dahish apa maknanya? Kayak kehilangan akal, terkaget ya. Terkagetlah mereka litol'atihi, bagi kemunculan Nabi Yusuf. Jika Nabi Yusuf muncul, mereka terkaget, terheran-heran. Ya, dahsyat kan? Dahisya, dahsyat. Ya. Wajarahna aidiyahunna, dan mereka melukai akan tangan-tangan mereka. Wa khadashnaha, mereka menggores. Khadash, bahasanya khadasya itu kayak menggigit gitu kan. Nah, tapi di sini enggak cocok. Khadasna, mereka merobek akannya tangan, bisakakin, dengan pisau-pisau, allati fi aidihinna, pisau yang ada di tangan mereka. Duna ayyash'urna bidzalik,
tanpa mereka rasakan dengan demikian kan. Nah, itulah orang sedang mabuk ya, luka pun nggak terasa kan. Kan Ustaz. Sansbro. Kitab, nama kitabnya di pojok ini. Sa'ud Tahdasa'an Al Quran. Yang biru itu ya. Nama kitabnya. Karangan Syekh Tantawi. Syekhul Azhar. Wakulna dan perempuan tadi, para tamu, wakulna berkata mereka bi'al sinatihina dengan lidah mereka. Wakulubihina dengan hati mereka, wa'awatifihina dengan perasaan mereka. Artinya perempuan ini benar-benar terpengaruhi kan. Nah, kayak hilang akal tadi kan. Lidahnya, hatinya, nah, perasaannya semuanya menyatakan. Tanazzahallah, itu makna hasya lillah. Tanazzahallah, maha suci Allah. Allah Ta'ala tanzihan kabiran akan sebagai maha suci yang besar. Suci an sifatil ajzi, suci dari jauh dari sifat-sifat lemah. Maha suci Allah. Wa nata'ajjabu ta'ajjuban syadida. Kami kagum akan kekaguman yang sangat kuat min kudratihi dari kudrahnya Allah subhanahu ala khalqi hadzal jamalil badi. Atas menciptakan ini kegantengan yang sangat indah. Ini benar-benar ganteng ya Nabi Yusuf katanya. Wa ma hadzal ladzi narahu, dan tidaklah ini orang yang kami lihat akannya amamana di depan kami. Itu basyaran, itu manusia. Ini bukan manusia kasairil basyar. Bukan manusia seperti manusia secara umum. Kenapa? Litafawuqihi fil husni anhum. Karena melampaui, tafawuk tinggi ya. Karena melampauinya ini manusia dalam kegantengan anhum jauh dari manusia yang lain. Ini benar-benar luar biasa. Wa innama huwa malakun karim. Hanya saja ini manusia itu malaikat yang mulia. Minal malaikatil muqarrabin. Ini adalah satu malaikat yang mulia di antara malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Tamassala fi hadhihi suratil badi'ah, yang menjelma ianya malaikat dalam ini bentuk yang indah. Allati takhlubul albab. Nah, dalam bentuk yang indah yang bisa menghilangkan ya albab akan akal. Ini takhlubu, merusak akal orang yang melihatnya. Nah, itulah kata tamu-tamu Dzulaikha. Wawasafuhu. Ini kenapa wawasafuhu? Kenapa pakai jamak muzakkar ya? Apa salah ini? Mestinya kan wawasafna kan? Wawasafuhu. Gak wasafu ini kan yang mensifati perempuan kan? Wasafuhu, dan mereka mensifati akannya Nabi Yusuf bidzalik dengan demikian. Nabi Yusuf dibilang malaikat binaan alama rukidha fit tiba, berdasarkan atas sesuatu yang berfokus ya dalam tabiat. Min tasbihi man huwa, dari menyerupakan orang-orang yang dianya orang mufaritun, berlebihan dalam gantengnya, wal afafi, berlebihan dalam terjaga dirinya dengan malaikat. Memang tabiat manusia dari zaman dulu suka menyamakan sesuatu yang ajaib dengan malaikat. Wa tashbihi ma huwa syadidul qubhi, dan menyerupakan sesuatu itu sangat-sangat buruk, wasu, sangat jelek, syadidul qubhi, sangat-sangat jelek, wasu'i, sangat-sangat buruk, di setan dengan setan kan. Kan sering juga bahasa Indonesia kayak setan katanya, padahal belum pernah lihat setan ya. Dikit lagi, 3 baris lagi. Jadi, ya, ketika Zulaikha ini penonton. Zulaikha kan udah biasa bersama Nabi Yusuf. Ketika melihat wanita itu sudah memotong tangannya, kemudian menyatakan hal yang luar biasa kan. Nah, ketika itu pasti Zulaikha merasa dia sudah menang. Nah, kan, saya sudah menang. Ya. Dia merasa punya alasan untuk menggoda Nabi Yusuf. Orang dia bertahun-tahun bersama Nabi Yusuf. Orang lain baru sekali melihat Nabi Yusuf udah begitu, nggak sadar diri kan. Apalagi saya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama Yusuf. Kayaknya seolah-olah Zulaikha sudah menang. Ya. Dia sudah memuaskan dirinya, sudah bisa mematahkan segala logika orang-orang yang mengkritiknya. Lebih kurang begitu kan. Ini kata Syekh Tantawi. Wahuna syarat Imra'atul Aziz binti Sariha. Di sini merasakan oleh istri pejabat tadi, yakni Zulaikha binti Sariha, dengan kemenangannya ala banati jinsiha, di atas anak-anak jenisnya, di atas teman-temannya. Allai, yaitu perempuan-perempuan angkarna alaiha, yang ingkar mereka, yang protes mereka kepadanya Zulaikha, hubbaha li Yusuf, akan cintanya Zulaikha bagi Yusuf. Nah, di sini Zulaikha merasa menang. Faqalat lahunna, maka berkata ianya Zulaikha bagi mereka semua perempuan tamunya, ala sabilit tafakhuri, di atas jalan membanggakan dirinya, wa tasyafi,
di atas jalan tasyafi. Tasyafi kan memuaskan diri kan. Tasyafi namanya. Kita benci kepada seseorang. Kemudian seseorang itu ditimpa musibah. Kita merasa senang, puas kan. Nah, kayak senyum sinis. Itu namanya tasyafi. Nah, jadi ketika Zulaikha menyatakan nanti ayat di depan, itu menggambarkan dia puas banget dengan pemandangan yang ia lihat. Perempuan lain menggores tangannya. Ya, kan? Faqalat, maka berkata ianya Zulaikha bagi mereka perempuan semuanya ala sabili tafakur, di atas jalan membanggakan dirinya. Wa tasyafi, di atas jalan memuaskan dirinya. Waduna istihyain, tanpa malu-malu, au talmih, tanpa isyarat. Jadi nanti Zulaikha dengan tanpa malu langsung ngomong, terus terang ngomong. Kita lihat ayat di depan, kita baca dikit lagi. Apa yang Zulaikha sebutkan? Ma zakarahu subhan, akan apa yang telah menyebutkan akannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi qouli, dalam firman-Nya. Apa kata Zulaikha? Dengan puas hati, dengan penuh kebanggaan. Qalat, Zulaikha berkata, fadzalikunna alladzi luftunnani. Demikianlah, dzalikunna, demikianlah. Ini dzalikunna isyarah kepada tamunya. Demikianlah, alladzi itulah orang. Lumtunnani, yang engkau mencela akan aku, fihi, padanya orang. Lihatlah laki-laki yang engkau mencela aku karenanya. Yang kalian menggosipi aku karenanya. Lihat, itu laki-laki. Walaqad rawattuhu an nafsih. Ya, ini langsung kan. Zulaikha membuka kedoknya. Walaqad rawattuhu, dan sungguh benar-benar aku telah menggoda akannya dia. An nafsihi, dari dirinya. Fasta'sam, maka membentengi dirinya. Aku telah menggodanya. Laki-laki itu yang kalian mencelaku karenanya. Tapi dia membentengi dirinya. Wala illam yaf'al ma amuruhu. Ini ancaman Zulaikha di hadapan teman-temannya. Jika tidak melakukan ianya Yusuf, biar terang, dhamir langsung kembali ke Yusuf. Wala illam yaf'al, jika tidak memperbuat ianya Yusuf, ma'amuruhu, akan apa yang akan aku perintahkan akannya Yusuf, layus jananna, sungguh dia akan dipenjara, waliyakunan minas saghirin, dan sungguh ada ianya Yusuf dari orang-orang yang hina. Ini kan berarti kan Zulaikha belum sadar ini. Masih punya rencana ke depan. Wa illam yaf'al. Ya, memang lam yaf'al menunjukkan ke masa lalu kan. Jika dia tidak memperbuat dari dulu akan apa yang akan aku perintahkan kepada dia, masih ada usaha untuk menggoda ke depan, Yusuf akan dipenjara, akan menjadi orang yang terhina. Ini ancaman Zulaikha, ini ancaman terbuka. Ini menunjukkan Zulaikha punya power nih, wanita hebat juga ini. Berkelas kan, dan gak takut sama suami. Suami yang takut sama Zulaikha. Yang kemudian nanti Nabi Yusuf ketika mendengar ancaman Zulaikha berdoa kepada Allah. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih baik kepada aku dari apa yang mereka goda aku dengannya kan. Akhirnya nanti Allah mengabulkan doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. Dan lagi-lagi pelajarannya, orang dalam penjara itu tidak semuanya penjahat. Banyak dalam penjara orang-orang yang baik ada. Justru karena berani membela kebenaran, berani berkata benar di depan penguasa jahat, di penjara, dibelenggu kan? Ini pelajaran, banyak pelajaran. Ya, jadi kesimpulannya kajian malam ini sampai di sini. Saya harus keluar sebentar ya. Insya Allah malam besok, malam besok nggak bisa, malam Jumat, malam Sabtu insya Allah baru kita lanjutkan membaca kitab ini kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan teman sahabat semuanya. Insya Allah. Baik Ustaz. Sanzabru. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Nah, itu Ustaz. Langsung saya tutup Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.